Sebelum dilanjut videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selanjutnya, mari kita simak kajian Tarbiyatul Aulad bersama Ustadz Syamsuddin Ashori, SBD, dengan tema Membentangi Anak dari Kesyirikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi kafa. Wa sallallahu ala Muhammadin ibni Abdillah Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal mu'minunal muttaqun. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jamaah kajian Ahad pagi Gedung Serbaguna Sepanjang, azakumullah hayatakum. Alhamdulillah, Allah muliakan kita dengan iman. Allah angkat derajat kita di dalam memegang teguh syariat Islam. Allah tambahkan dalam hati kita ketakwaan. Bekal yang kita inginkan untuk kita menuju Allah, bekal yang kita tumpuk-tumpuk setiap waktunya agar kita bisa bersua menatap wajah Allah, bekal yang selalu kita uri-uri sepanjang hidup kita agar nanti tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu at-taqwa. Takwa inilah yang akan menyelamatkan kita. Karena ciri orang bertakwa itu senantiasa dia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, menghamba memintanya pada Allah, mendidik generasi keturunannya dengan keturunan yang baik, yang dia amanahkan pendidikan itu senantiasa dalam pendidikan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap pada pagi yang Allah muliakan kita dengan iman dan Islam, pada pagi yang Allah muliakan kita dengan menambah nilai ketakwaan, kita bisa membawa barokah dan manfaat yang kita berikan untuk generasi kita, anak-anak kita, sehingga kita masing-masing menjadi generasi yang bertauhid, generasi yang kelak akhir hidupnya la ilaha illallah sampai akhir napas kita husnul khatimah insyaallah. Amin Allahumma amin. Selebihnya tentunya setiap lisan dan hati hamba Allah Ta'ala yang mulia senantiasa bersenandung salam dan solawat kepada Nabi teladan, qudwah hasanah, Nabiullah Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, azakumullah hayatakum. Beberapa hari yang lalu saya absen, tidak bisa hadir ke kajian Ahad pagi di Gedung Serbaguna ini. Ada satu tugas yang mesti saya selesaikan, yaitu datang ke Kalimantan Timur. Bapak Ibu mesti bertanya, Kalimantan Timur ada apa? Kalimantan Timur, tepatnya IKN, itu ada UKA-UKA. Bukan ibu kota negara. Kalimantan Timur, kalau bicara IKN, itu banyak kesyirikan di dalamnya.
Kalimantan Timur kalau bicara IKN, ibu kota negara katanya, itu dukun-dukun berkumpul bersyarikat di sana. Kenapa saya katakan dukun? Terbukti ketika kita ini ustadz posisinya, penghafal Quran di antaranya, rombongan mau menuju ke IKN, 7 kilo sudah di stop. Stop, gak boleh masuk. Takut dengan jubah. Takut dengan songkok. Takut dengan sorban. Seolah-olah sorban ini jimat. Kalau kita masuk ke IKN, itu isinya kuntilanak, suster ngesot, sundul bolong, wewe gondrong, ya, si manis jembatan Tawangmangu, dan lain-lainnya. Padahal kita tahu pembelajaran yang paling baik yang diberikan oleh seorang laki-laki bukan nabi. Tapi laki-laki ini viral di penduduk langit. Yaitu pembelajaran agar anak-anak kita senantiasa diajarkan kepadanya untuk menjauhi syirik. Agar mereka mengerti at-tauhid. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyebutkan, wa a'dhamu ma amara bihillah wa a'dhamu ma amara Allah Ta'ala wa huwa at-tauhid. Tugas pembelajaran yang paling agung yang harus dilakukan seorang bapak, tugas pembelajaran yang paling agung yang harus diajarkan seorang emak kepada anak, seorang bapak kepada anak, seorang emak kepada anak, tugas utamanya adalah at-tauhid. Ajarkan anak-anak untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas penting. Padahal kita tahu seorang laki-laki yang viral itu Luqmanul Hakim. Yang Allah abadikan di dalam firman-Nya, Quran surat Luqman urutan surat 31 pada ayat yang ke-13, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Laki-laki ini bukan nabi, Bu, tapi viral. Allah mengabadikan namanya karena dia telah berjasa besar untuk manusia di dunia dengan memberikan pelajaran terbaik pada anaknya, kalimat Luqman pada putranya, ya bunayya, wahai anakku tercinta, la tusyrik billah. Jangan sampai nak kalau kamu hidup itu menyekutukan Allah. Jangan sampai nak kalau kamu hidup di dunia nanti menduakan Allah. Jangan sampai nak engkau percaya kecuali percayamu kepada Allah. Jangan percaya kepada selain Allah. Masya Allah. Ini pembelajaran penting. Maka dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, beliau menyebutkan a'dham amarallahu bihi wa huwa at-tauhid. Nilai yang paling agung seorang bapak bisa mengajar anak itu derajatnya akan diangkat tinggi oleh Allah Ta'ala kalau bapak-bapak bisa mengajarkan pada anaknya kalimat tauhid. Nilai yang sangat tinggi yang akan didapatkan oleh seorang emak di dalam kehidupannya setelah melahirkan anak dari rahim-rahimnya, lalu dia mengajarkan pada anak keturunannya at-tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pegang anak kita, gendong mereka, bisikkan telinganya, la ilaha illallah, nak, tidak ada Tuhan selain Allah. Biar kau menjadi generasi yang mentauhidkan Allah, selalu sebut nama Allah. Sehingga ketika engkau ternyata tergelincir jauh daripada syariat Allah, perbaiki keimanan kamu, perbaiki imanmu. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa kana nujaddidu imanana? Bagaimana cara agar iman kami jadi bagus lagi? Bagaimana keyakinan kami tambah baik lagi? Qala, Nabi menjawab, aksiru biqauli la ilaha illallah. So ketika kanjeng Nabi itu selalu melihat para sahabat, imannya sedang drop, imannya sedang turun, diuji dengan pemerintahan yang kurang bagus, diuji dengan ekonomi yang terpuruk, diuji dengan kesehatan yang semakin hari semakin tidak bagus, diuji dengan anak turun yang tidak soleh, diuji dengan sekian banyak problematika kehidupan, lalu turun, drop keimanannya, yankus, turun. Ya.
Lalu Nabi mengatakan pada para sahabat, jaddidu imanakum. Coba kamu perbaiki keimanan kamu. Coba kamu perbaharui keimanan kamu. Para sahabat bingung, iman kok diperbaiki? Iman kok diperbaharui? Wa kaifa kana nujaddidu imanana? Para sahabat bertanya, lalu bagaimana caranya agar iman kami tambah bagus? Bagaimana caranya kami bisa ngecas keimanan? Qala, Nabi menyebutkan, aksiru biqauli la ilaha illallah. Perbanyak lisanmu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba katakan pada anak-anak kita, berapa banyak kita tinggal di satu negeri namanya Indonesia yang mayoritas muslim ini, bapak-bapak mengajarkan pada anaknya nilai-nilai unsur duniawi, tidak mengenalkan pada anaknya kalimat tauhid la ilaha illallah. Berapa banyak di antara kita yang mengaku sebagai orang beriman tapi jarang untuk bisa menanamkan pada putra-putrinya, nah ada Allah, dilihat Allah, dipantau Allah, diawasi Allah, dinilai Allah. Berapa banyak? Sedikit, Pak. Kenyataannya kita bisa lihat kemarin ketika 17 Agustus. Mudah-mudahan tidak terjadi di Tawangmangu. 17 Agustus itu malam hari ketika kami biasa jalan setiap tahun dari kilometer 0 Jogja ke kilometer 0 Karanganyar, 3 hari 2 malam bersama santri penghafal Quran. Sudah yang ke-8 kali kami jalan kaki. Itu sepanjang jalan malam 17 Agustus, malam tirakatan. Malam hari orang pada begadang tirakatan. Ingatnya ratan wae. Karena ratanya sekarang bagus, jalannya halus. Baru tahu, sudah lama 3 bulan lebih nggak lewat jalan depan situ. Tadi tanjakan, udah bagus, enak ini sekarang. Kalau naik motor bisa kebut-kebutan nih. Bapak Ibu sekalian, malam tirakatan itu, sepanjang jalan kami dapati ibu-ibu jam 2 malam masih nyumbang lagu, joget-joget, di sampingnya 7 laki-laki. Saya bertanya-tanya dengan santri-santri yang bertanya pada saya, Ustadz, kenapa di negeri kita ini yang katanya mayoritas muslim, tapi jam 2 malam yang mestinya mereka tahajud, menghamba, meminta pada Allah Ta'ala, seolah-olah jam 2 malam sudah tidak ada lagi Tuhan. Seolah nggak ada lagi Allah, sehingga seorang emak yang sudah usia sepuh sekalipun menyumbangkan lagu di malam 17 Agustus itu jam 2 dini hari, disertai di sampingnya 7 laki-laki yang berjoget di sampingnya, bukan suaminya. Allah diletakkan di mana saat itu? Allah berada di mana ketika jam 2 malam itu? Sangat dekat dengan hamba-hambanya yang senantiasa bermunajat dalam tahajudnya. Tapi kenyataannya di negeri kita ini mayoritas malam 17 Agustus, malam tirakatan, itu banyak yang masih begadang hanya mengumbar waktunya untuk musik-musik, lagu-lagu, joget-joget, dansa-dansa. Ini yang namanya memperingati atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Katanya 79 tahun merdeka. Kenapa diisi dengan musik-musik hingar-bingar yang berjogetnya adalah laki perempuan yang bukan suami istri, bukan mahram? Saya yakin di sini tidak terjadi, tapi di kampung saya sendiri terjadi. Malam tirakatan kami dikasih tahu, Ustadz parah Ustadz, kampung kita parah. Dulu yang namanya ngibeng itu isinya cuma laki-laki, hari ini embok-embok. Ngibeng diviralkan pakai TikTok, bangga-banggaan, di-share kemana-mana. Lalu di-share kami dalam perjalanan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ini kampung saya. Lalu kata Pak RT, Ustadz, sepertinya apa yang Ustadz nasihatkan jauh tidak didengar sama sekali. Sepertinya mereka ini Pak Ustadz nantang kuasa Tuhan, nantang Allah, kata Pak RT-nya. Itu malam 17 Agustus. Berapa hari kemudian ternyata karena dilarang sampai jam 12 malam, pemuda-pemudi gak puas. Malam 24 Agustus ngadakan lagi, ngundang ledek ketek lagi. Joget-joget lagi, bayar berapa juta lagi.
2 kali dalam 1 bulan Agustus. Malam 17 Agustus, malam 24 Agustus. Seolah-olah nggak ada Allah. Seolah nggak tertanam dalam hatinya la ilaha illallah fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya dalam hidup kamu itu mestinya kalimat terbaik yang ditanam di hati anak kita. Pembelajaran yang paling mulia yang diajarkan pada anak kita. Pembelajaran yang paling agung yang kita tanamkan untuk generasi kita. La ilaha illallah. Ini pelajaran paling baik. Maka jangan sampai anak kita jatuh pada kesyirikan. Macam-macam syirik itu ada 4. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Jangan sampai anak kita terjatuh pada 4 ini. Mari kita sama-sama ajarkan pada anak-anak. Pembelajaran paling baik itu adalah mengajarkan tauhid. Yang paling buruk, ya, wa a'dhamu ma naha anhu wa huwa asyirik. Dan yang paling besar pelajaran yang dilarang untuk diajarkan pada anak kita asyirku. Jangan sampai anak kita jatuh pada syirik. Macamnya ada 4 katanya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. 1 yang pertama syirkud doa. Jangan sampai anak kita kalau minta memohon salah. Jangan sampai anak kita menggantungkan sesuatu kepada manusia. Jangan sampai anak kita kalau nyari pekerjaan karena sesuatu suap, uang, harta dunia. Tapi bukan karena Allah SWT. Kalau memohon, meminta, berharap, tanamkan pada anak-anak. Ada Allah, mintalah pada Allah. Ini lagi musim ini. Musimnya itu Ustaz Abu Ahmad mungkin tahu. Jadi pemuda-pemudi hari ini kalau mau nikah contohnya gini. Pak, aku kan nanti nikah. Tolong ya Pak, nanti dalam pernikahan kan seumur hidupku cuma sekali. Tolong dong diundangkan nanti beristul, dekorasi beristul. Pokoknya yang dekorasi. Tolong nanti beristulnya, dekorasinya yang keren. Lalu setelah itu jangan lupa ya Pak, di depan ada panggung untuk grup campur sari. Kenapa kok kamu begitu nak? Kata papahnya. Pak, tetangga kemarin juga ngadakan begitu, bisa kok, mosok kita nggak bisa? Malu dong, ini seumur hidupku cuma sekali ini dalam pernikahanku. Aku pokoknya pengen nanti berestul yang bagus, panggung untuk campur sari yang luas. Karena aku pengen nanti Karang Taruna yang sedang bawa minuman kalau capek mereka dihibur setelah Anoman yang bawa minuman Sinoman ya, Anoman yang bawa minuman Sinoman Anoman ketek putih ya. Tadi ledek ketek sama ketek putih hampir berdekatan ya. Nanti setelah Sinoman biar nggak capek mereka joget-joget. Jadi akhirnya terbukti diundanglah dekorasi ini. Saya nanya, Masya Allah, ini kan petani biasa. Istrinya karyawati pabrik. Anaknya 5. Hidupnya sederhana. Kok nikahan sampai semewah ini? Nggih Pak Ustadz, ini dekorasinya saja habisnya 10 juta. Karena semuanya bunga hidup. Bunga hidup semuanya. Bunga hidup itu berarti bunga-bunga yang mungkin tangmangu atau mana? Bunga yang bagus-bagus, warna ungu, warna pink. Hidup semua, ditempel-tempel, bagus sekali. Kemudian kayu-kayu gebyok. Disewakan gebyok yang mewah. Tambah bunga-bunga hidup yang mewah. Depannya penuh dengan bunga-bunga mewah. 10 juta. Lalu setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Untuk ngundang campur sarinya, mulai dari semua alat musik yang tersedia, biduanita yang ada sebanyak 5, itu totalnya 25 juta. 25 dengan 10 dekorasi 35 juta. Belum konsumsi makanan yang tersedia. 3 hari 3 malam orang begadang di rumahnya, emak-emak rewang sudah sepekan di dalamnya. Belum ketika icip-icip, total di atas 60 juta kata warga. Total di atas 60 juta. Ini kalau sumbangan gak cukup, stroke ke uang.
Gara-gara permintaan anak. Lalu saya bilang, Masya Allah Pak, bagaimana? Alhamdulillah Pak Ustadz, lebih dari 60 juta terbalaskan apa yang menjadi keinginan anak saya bisa mengeluarkan semuanya, itu semuanya beres, semua terbayar. Tapi Pak Ustadz, anak saya ketika mau nikahan itu susah, dia sedih, galonya luar biasa. Kenapa? Karena dia kunjung ke makam mbahnya, dia diperipeni mbahnya, peripeni. Dia minta, Mbah aku harus nikah, doain aku ya Mbah. Minta didoain, engkau pernikahanku lancar ya Mbah. Aku pengen menghibur banyak orang di kampung ya Mbah. Engkau tak undang ke campur sari. Mbah pokoknya aku buat doa nih. Mbahnya udah dalam kubur. Minta kepada selain Allah. Minta kepada orang sudah meninggal. Ziarah kepada makam bukan bagaimana kita ini mendoakan orang yang di dalam makam, tapi meminta pada orang dalam makam. Maka dikatakan syirkud doa, jatuh kepada kesyirikan tanpa sadar kalau kita memohon kepada selain Allah SWT. Anak ini diperipeni katanya. Diperipeni baik, didatangi baik, kemudian dinasihati. Duk, bapakmu nek ra mampu engko loro. Yo nek sumbangane akeh. Nek ra akeh dia langsung viralkan. Tolong ya teman-teman, tolong aku menerima kado, menerima sumbangan, tolong ya, tolong ya, tolong ya. Mbahku wis pesen, nek sampai nanti ternyata jagongan cuma sedikit, nggak nyampe 60 juta, ya, bisa jadi bapakku stroke, nggak bisa ngembaliin utang. Memohon, meminta, berharap, gantungkan semuanya pada Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Fatihah kita senantiasa ucapkan minimal 17 kali dalam sehari semalam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Biar kita nggak jatuh pada kesyirikan. Kalau kita beribadah mutlak hanya pada Allah. Murni ibadah kita hanya pada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Kalau kita mohon pertolongan hanya pada Allah. Sampaikan pada anak-anak. Jangan minta pada bapak. Jangan minta pada emak, minta pada Allah. Kalau kamu pengen hal-hal yang ternyata ayah nggak mampu, jangan paksa ayah untuk membantumu, tapi paksakan doamu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inti tauhid itu ifradu ibadah billah. Ifradul ibadah billah, memurnikan peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti tauhid. Memurnikan permohonan kita, doa kita hanya kepada Allah, bukan kepada selainnya. Syirkud doa yang pertama. Jangan jatuh pada permintaan yang salah. Lihat saudara-saudara kita yang keliling-keliling itu, mengunjungi makam di mana. Apakah mereka itu mendoakan yang di dalam makam? Pak Kiai, Pak Wali, mudah-mudahan Pak Wali dalam kubur, Pak Wali bisa menjawab pertanyaan. Anda wali Allah, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Enggak, justru yang datang itu malah Pak Wali munyun berkahipun. Mugi-mugi urip-urip berkah nggih Pak Wali, jenengan waline Allah. Lucu. Salah, minta pada kuburan, minta pada pohon, minta pada batu besar, minta pada perempatan jalan, minta pada orang yang dianggap sakti, minta kepada sesuatu yang selain Allah adalah syirkud doa. Jatuh kepada kesyirikan di dalam bermohon kepada Allah SWT. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. 2, syirkun niyah. Syirkun niyah, syirik dalam niat. Ngadakan hajatan walimatul urs itu untuk apa? Untuk ibadah walimatul urs. Setelah akdu nikah, peribadahan mereka adalah menghalalkan yang semula haram, terjadi ikatan misakon golidon, atau ternyata niatnya hanya untuk menghibur tetangga dengan mengundang sekian banyak hiburan-hiburan yang diundangnya dengan biaya yang luar biasa. Jangan sampai jatuh pada niat yang salah. Syirkun niyah. Jangan sampai pula karena kesombongan ria yang akhirnya diperuntukkan bukan untuk Allah, tapi hanya untuk bagaimana manusia akhirnya memuja dan memuji kita. Naudzubillah wa na'udzubillah. Anak kita kan begitu. Saya lihat status Ustadz Abu Ahmad. Ternyata SJIT Taruna Robani itu prestasinya banyak banget. Juara 1 apa juga, banyak sekali. Masya Allah. MAPSI kalau nggak salah ya.
Yang saya itu MAPSI, juara ini, karate, juara lagi matematika, juara lagi, juara satu, banyak sekali. Yang ditanamkan di Taruna Robani itu ketika mereka punya prestasi adalah satu kebanggaan yang diberikan, diniatkan untuk mengejar keridhaan Allah. Bukan semata-mata agar dipuji bahwa dia anak hebat. Kasihan Allah, cemburu Allah. Ini makhluknya Allah. Jadi ketika bapak ibunya ternyata sekolah di SD Taruna Robani lah, atau mungkin Al-Irsyad lah, atau mungkin mana lah di sini. Al-Irsyad Taruna Robani yang Islami, Al-Furqon MI Belumbang, ya kan? Belakangnya Abu Nida. Ya. MI Al-Furqon atau mana lah yang dituju. Lalu anak kita berprestasi, jangan sampai jatuh pada syirkun niyah. Nak, kamu ikut lomba ya nak, nanti kiroah, tilawah, murotal, tartil. Kalau kamu juara, maka persembahkan bacaan baikmu untuk Allah. Kalau kamu gak juara, maka persembahkan bacaan kamu untuk Allah. Jangan berkecil hati kalau gak juara. Insya Allah Umi, Abi, Papa, Mama, Bapak, Ibu sangat bangga. Kalau seandainya kamu menjuari dalam tartil ini, juara bela diri ini, juara karate, juara apapun yang didapatkan anak kita. Untuk Allah. Karena kalau jatuhnya pada riya, kesombongan, syirkun niyah. Tanpa sadar kita jatuh pada kesyirikan. Dan dosa syirik itu tidak diampunkan Allah Ta'ala. Kecuali bertobat sebelum wafatnya. Sebelum nafas terakhirnya. Banyak kita dapati. Ini sebentar lagi kita mau pilkada. Mau pilkada. Dulu kita punya bupati namanya Pak Yuliatmono. Sekarang saya lihat sudah terpampang jelas sekali putra Pak Yuliatmono, Mas Ilyas Akbar Orauno Sing Madani, berdampingan dengan Pak Tri, ya. Lalu sebelahnya lagi Pak mantan wakil bupati Robert Kristanto dengan dari Jenawi, Pak Ade Eliana Berlian namanya. Tiba-tiba, Assalamualaikum Pak Ustadz. Kenapa Pak Ustadz kok mengarahkan salah satu dari calon bupati? Kok Pak Ustadz sudah nerima sumbangan dari Pak Robert ya? Pak Ustadz sudah mengarahkan jamaahnya untuk milih Pak Robert ya? Pak Ustadz sudah bersama-sama dengan Pak Robert Eliana ya? Apa karena Pak Ustadz sudah ngerintis pesantren di Jenawi biar dipermudah perizinannya ya? Karena di situ ada Pak Eliana. Terus saja. Akhirnya disebar. Weh Pak Ustadz jangan nyukung Robert, Pak Robert. Saya bilang, mau Robert, mau Ilyas bukan urusan gue. Kalau semata-mata diniati untuk memilih bupati hanya karena manusia, lalu akan mengatur manusia pada hukum manusia, lalu akan membawa umat manusia kepada kehidupan dunia saja tanpa ada akhiratnya, maaf itu bukan urusan gue. Saya barok dari urusan itu. Saya berlepas diri. Saya bukan Robert, saya bukan Ilyas, saya bukan Ade Aliana, saya juga bukan Tri Hartanto, bukan. Saya semata-mata bagaimana kalau mereka menjadi pemimpin mengajak umat kepada Allah. Maka niatnya itu. Nanti kan datang ke TPS kita. Jangan karena Robertnya, jangan karena Ilyasnya, jangan karena Ilyas anaknya Pak Bupati dulu yang dulu biar seperti bapaknya, nggak mungkin. Karena sekarang di negeri kita begitu modelnya. Bapak-bapak ini pusing, nyarikan sekolahan buat anaknya susah, nyarikan pekerjaan buat anaknya susah. Tanda susahnya nyari kerjaan itu presiden sampai nyarikan pekerjaan buat anaknya. Itu susahnya pekerjaan. Ditandai dengan presiden yang sulit nyari kerjaan buat anaknya. Ditandai dengan presiden yang anak-anaknya kemana-mana harus naik jet pribadi 8 miliar. Ya. Itu tanda susah. Maka niatan kita niatan untuk Allah. Niatan kebenaran kita tanamkan anak-anak kita ini. Kamu sekolah untuk Allah. Kamu belajar untuk Allah. Kamu berprestasi untuk Allah. Apapun yang kamu lakukan, cari keridhaan Allah. Libtigha ridwanallah wa muttabatur rasul. Fudail bin Iyad menyebutkan, amalan kamu nak bakal diterima kalau ada 2 syaratnya. Amalan kamu ini akan menjadi diterima hadapan Allah Ta'ala. Syaratnya 2 kata Fudail bin Iyad. Yang pertama syarat amalan kamu libtigha ridwanallah.
kamu menjuarai perlombaan hanya mengejar ridha Allah. Yang kedua, muttaba'atur rasul. Setelah itu kamu ada nilai sunnah yang ditanamkan di dalamnya. Kalau dua itu kamu kejar, amalan kamu diterima. Kata Fudail bin Iyad, seperti keping mata uang. Yang sini angka, yang sini gambar. Apa gambarnya biasanya? Kalau uang 1.000, apa di sininya? Gambarnya apa? Uang 1.000. Lupa ya, kita nggak pernah megang uang 1.000 ya. Apalagi Ustadz Abu Ahmad megangnya 100.000 wae. Ya. Soekarno lah uang 100.000. Di baliknya Soekarno? Nggak apal juga kita uangnya. Memang kita ini mikirnya akhirat mulu, nggak suka dengan dunia. Nggak apal warna duit. Kita ini orang-orang yang tawadu. Ya. Tidak tahu warna duit. Apa saya? Ini 500. Nah kayak apa? Pinjem. Kalau mau beramal itu seperti lembaran uang ini. Yang sini adalah gambar siapa ini tokoh nggak terkenal? Siapa tadi namanya? Dia juga bingung. Bu, uang 50.000 ini gambarnya siapa nggak terkenal ya? Insinyur Haji Juanda. Insinyur Haji Juanda. Oh, ini yang namanya akhirnya disebut sebagai Bandara Airport Juanda Surabaya. Insinyur Haji Juanda. Sebelahnya ada penari, tari lenggong. Kita beramal itu seperti lembar uang ini, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian. Kalau di sini libtigha ridwanallah, mengejar ridha Allah Ta'ala, di sini muttaba'atur rasul. Di sini adalah mengikuti sunnah. Maka akan diterima amalan kita kalau dua-duanya ada dalam amalan kita. Kalau hanya di sini Insinyur Juanda saja, sininya polos, maka bukan uang namanya. Kalau di sini tari lenggong saja, nggak ada gambar Insinyur Juanda, maka dikatakan amalannya tidak diterima. Nggak boleh cuma satu saja, hanya ngikuti sunnah Nabi, tapi tidak mengejar ridha Allah, nggak boleh, nggak diterima amalan kita. Atau sebaliknya, hanya ngejar ridha Allah, tapi tidak ngikuti sunnah, amalan kita nggak diterima. Syirkun niyah. Jangan sampai jatuh pada niatan yang keliru untuk beramal anak-anak kita. Sekarang udah terlahir, putranya udah 4, 5. Di Tangmangu kebanyakan 2 anaknya. Bandut aja cucunya dari putrinya cuma 2, Bandut juga 2. Gak tahu ya, kenapa sih kalau di gunung-gunung kok anak cuma 2? Apa terlalu dingin atau gimana? Kamu udah berapa besar anak? 2 Ustadz. Oh 2, antum nomor berapa? Nomor 2 Ustadz. Lalu terus yang pertama Mbak Ana Ustadz. Lah Mbak antum di mana? Di arah Ngawi. Oh cuma dosa aja. Iya. Bilang ke umimu kalau pulang nanti liburan. Adik dong, adik dong, adik dong. Umi udah bilang ke Abi nggak mau. Katanya berat kalau banyak anak. Keterlaluan bapak-bapak di sini nih. Berat kalau banyak anak. Abu Ahmad 7. Hah? Amin insyaallah. Oh baru 4 malah tuh kan. Cuma dikaliin 2. Jarang sekali. Di gunung ini kok anaknya dikit-dikit, kenapa sih lahan segitu luasnya? Kuasai Gunung Lawu itu. Di Argo Dumila bikin villa gitu mestinya. Dikit-dikit anaknya. Saya lanjutkan. Anak-anak yang sudah ada bersama kita ini, tanam pada mereka biar tidak jatuh pada kesyirikan, yaitu niat dalam pembelajaran hidupnya. Untuk siapa? Untuk mengejar ridha Allah, untuk mengikuti sunnah Rasulullah. 2. Yang ketiga, jangan sampai jatuh pada syirkut ta'ah. Syirik pada ketaatan. Mana yang didahulukan? Hukum Allah. Mana yang didahulukan? Syariat Allah. Mana yang didahulukan? Islam agama Allah. Mana yang didahulukan? Sunnah dari Rasulullah. Jangan lagi hukum manusia. Terpedaya kita dengan hukum manusia. Sekarang lihat. Dulu ada Presiden Soeharto bikin masjid. Katanya 99 masjid dari Yayasan Amal Muslim Pancasila. Di Tangmangu adakah? Ada enggak? Enggak ada ya. Kalau di Karanganyar saya tahunya masjid Fatimah Monumen Jaten. Itu masjid yang dibangun oleh Pak Harto. Saya di Samarinda juga ada masjid yang dibangun Pak Harto. Seluruh Indonesia ini katanya kalau enggak 99 atau 999 saya lupa. Kenapa kok simbolnya kusen segi 5? Kenapa? Karena saat itu
Pak Soeharto lagi gigih-gigihnya untuk memproklamirkan Pancasila agar benar-benar orang Indonesia berketuhanan yang Maha Esa. Tidak seperti komunis. Karena beliau benci banget komunis. Yang hari ini kita rasakan mayoritas dari pejabat-pejabat pemerintahan kita ini tidak mengakui satu agama. Seolah-olah tidak ada Tuhan. Seperti komunis, seperti ateis, seperti marxisme yang seolah-olah nggak ada Tuhan dalam hidupnya. Maka berani ngambil triliunan uang milik rakyatnya seolah nggak ada Tuhan yang mengawasinya. Maka yang ketiga sirkut ta'ah. Orang-orang ketaatannya pada hukum manusia, orang-orang ketaatannya pada hukum positif lebih taat dibandingkan ketaatnya kepada hukum Allah SWT. Ini namanya sirkut ta'ah, jatuh kepada kesyirikan yang tidak akan diampuni sebelum dia bertobat sebelum matinya. Nggak akan diampuni syirik ini. Maka jatuhnya pada syirik tanpa sadar. Kok lebih takut pada hukum manusia? Sama, dibuat peraturan. Abu Ahmad di sekolah SD Tarunan Robani buat peraturan. Bapak Ibu sekalian, nanti tolong putra-putranya kalau masuk jam 7 tet sudah masuk komplek SD Tarunan Robani. Kalau belum jam 7 lebih bagus. Tapi lewat jam 7 maaf kami tutup. Takut ibunya. Ayo nak, nanti pokoknya jam 7 nanti kompleknya udah ditutup, kamu gak bisa masuk. Takutnya luar biasa. Tapi ternyata di sisi yang lain Abu Ahmad tidak menanamkan. Bapak Ibu sekalian, kalau di rumah tolong anak-anak nanti suruh sholat 5 waktu berjamaah. Pokoknya kalau adzan selesai, adzan selesai, la ilaha illallah, anak-anak sudah berada di masjid. Bapak ibunya santui. Takut ketika menanamkan pada anak-anaknya biar tidak terlambat pintu gerbang sekolahan. Hukum manusia dibuat di situ, aturan undang-undang sekolah di situ ada, tapi ketika ternyata aturan Allah Ta'ala, innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, sholat itu bagi orang beriman sudah ada waktu yang sudah detail terperinci, maka tepatilah anak-anak sekalian. Ternyata lebih takut pada aturan Ustadz Abu Ahmad daripada aturan Allah Ta'ala, maka sesungguhnya kita sudah jatuh kepada syirkut ta'ah. Karena berhukum pada hukum manusia. Tanpa sadar. Ini terjadi pada anak kita ini. Ayo Bi, cepet antar Bi. Sudah jam 7 kurang 10 menit Bi. Cepet sih Bi. Kamu kok takut banget sih nak? Santuy. Tenang aja. Nyampe dari rumah sampai sekolah nggak nyampe 10 menit. Iya tapi Abi belum siap. Cepetan Abi persiapan. Tenang. Mestinya kamu kayak gini kalau mau sholat. Bilang ke Abi, Abi adzan dari tadi ayo ke masjid Bi. Abi gak mau masbuk pokoknya. Abi kan ngimami, tolong Bi cepet Bi antarin ke masjid. Biar kita gak terlambat. Mestinya anak kita seperti itu. Tapi ini berbalik sekarang. Sama anak kita yang kerja kantor. Kata manajer kalau kamu masuk kantor ini jam 8 pagi. Kalau kamu terlambat dipotong 25% atau 2,5%. Dan lain sebagainya. Ada aturan-aturan seperti itu. Ketakutan. Masuk pabrik terlambat ketakutan. Masuk kantor terlambat takut pada manajer. Masuk kepada satu instansi pemerintahan nggak venger ketakutan. Tapi ketika terlambat sholat nggak ada rasa takutnya sama sekali. Aneh. Betul apa betul? Sangat betul sekali. Mana ada takutnya anak kita terlambat sholat? Nggak ada takutnya. Mana ada anak kita begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung lari ke masjid. Jarang, gak ada rasa takutnya. Tapi kalau sudah bel, tet. Mohon perhatian seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Tawangmangu. Waktu menunjukkan pukul 7 tepat. Dipersilahkan menuju pada kelas masing-masing. Terima kasih. Ketika kita ngomongkan seperti itu, takutnya anak kita berhamburan. Yang naik motor, ngueng, dilaju aja. Tapi ketika adzan berkumandang sampai selesai, qomat selesai, bahkan sampai rakaat pertama selesai, tahiyat awal selesai, kita tetap santuy, anak kita berarti meletre. Disebutnya sebagai syirkut ta'ah. Hati-hati ibu-ibu sekalian. Sederhana, sepele, tapi sebenarnya itu kesyirikan. Lebih percaya pada hukum manusia pada hukum Allah Ta'ala. 3, yang terakhir. Banyak maaf ini gak sampai 1 jam karena saya ditunggu di Solo untuk orasi bela Palestina. Yang terakhir adalah syirkul mahabbah. Syirkul mahabbah
Syirik dalam kecintaan. Mencintai sesuatu, ya, sangat cinta banget, melebihi cintanya pada Allah. Mencintai dunia melebihi dari cintanya pada akhirat. Mencintai sesuatu, dunia, harta, kekayaan, anak-anak, rumah, jabatan, sosial lebih dicintai daripada cintanya pada Allah. Itu namanya syirkul mahabbah, syirik pada kecintaan. Lihat hari ini, datang ke rumah kita, si miskin didatangi. Maaf mas miskin, ya tanpa nyebut miskin lah, maaf mas, tolong nyumbang ya mas bela Palestina besok tanggal 7 Oktober itu sudah satu tahun Taufanul Aqsa. Serangan Israel itu sudah 1 tahun sejak 7 Oktober 2023. Besok itu 7 Oktober 2024. 1 tahun perang, 1 tahun ribuan nyawa melayang, 1 tahun gedung-gedung, rumah-rumah, sekolah, madrasah, masjid habis. Lalu datanglah kita. Mohon ya mas ikut membantu meringankan beban saudara kita yang ada di Palestina. Si miskin langsung bilang gini, bismillah siap, saya keluarkan 50% dari kekayaan saya. Masya Allah, kaget orang ini. Berapa kekayaan anda hari ini? Saya yang megang uang alhamdulillah 100.000. 50% saya berikan pada Palestina. Si miskin tidak begitu cinta dengan hartanya. 50% separuh harta 100.000 diberikan 50.000-nya. 50.000 untuk dia. Lalu kita datang pada kaya. Assalamualaikum bos. Salam. Hei, kenapa mas? Assalamualaikum bos. Sudah 1 tahun serangan Taufanul Aqsa. Saudara kita di Palestina dibantai, dianiaya. Saudara kita sudah 1 tahun mereka hidupnya tak berdaya. 1 tahun mereka sudah tidak mampu makan apa-apa. 1 tahun mereka mempertahankan keimanannya. 1 tahun mereka menjaga Al-Aqsa, rumah Allah Ta'ala. 1 tahun mereka berusaha menjaga akidahnya. Mas, bos, tolong bos, sedekah 50% kayak si miskin ya. Kata si kaya, 50%. Uang saya 500 miliar nih. Kira-kira mau nggak mengeluarkan 250 miliarnya? Hah? Nggak mungkin. Orang kaya nggak mungkin 50%-nya. Dari 500 miliar, dari 100.000 saja dia nggak mungkin mau nyerahkan 100.000-nya. Bisa jadi kayak si miskin, nyerahkan 20.000, 10.000. Orang kaya ujiannya lebih berat, kecintaannya pada dunia lebih berat daripada orang miskin. Ujian kesabaran orang kaya tak sebagaimana ujian sabarnya orang miskin. Orang miskin bersabar, mengingati Allah, menyebut nama Allah. Allah Maha Kaya. Pasti Allah sedang menguji saya dengan kemiskinan. Dan itu sesuai dengan ayat-ayatnya. Nanti pasti Allah akan mampukan saya. Si kaya sulit belajar bersabar. Gak mampu mengeluarkan 50%-nya. Punya uang 100 juta, gak mungkin dia sedekah untuk Palestina. Berapa berarti kalau 100 juta? 50 juta, gak mungkin 50 juta dia keluarkan. Dikurangi lagi, ya udahlah 10 juta aja. Tapi kalau orang miskin, punyanya 20.000, yang 10.000 dia berikan. Punyanya 100.000, yang 50.000 dia belikan. Punyanya 500.000, 250.000 dia sedekahkan buat Palestina. Punya 1 juta, 500.000 dia sedekahkan. Orang kaya tidak sebenarnya orang miskin. Maka ujian syirkul mahabbah bagi orang kaya mencintai dunia melebihi cintanya kepada Allah Ta'ala jatuh pada kesyirikan. Tapi orang miskin mencintai saudara-saudara seimannya sama dengan cintanya pada jasadnya. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman seorang hamba sampai dia mencintai saudara seiman sama persis seperti mencintai jasadnya sendiri. Bapak Ibu sekalian, 4 itu kiranya yang bisa saya sampaikan. Bagaimana kita menanamkan sebagaimana Luqmanul Hakim menanamkan pada anak-anaknya. Jangan sampai kau sekutukan Allah, jangan sampai kau menduakan Allah, maka jangan sampai jatuh pada kesyirikan. Syirik itu 4 hal yang kamu harus hindari. Jangan sampai jatuh pada syirkud doa, syirkud niya, ya, syirkun niya, syirkut ta'ah. Yang keempat, syirkul mahabbah. Syirik dalam kecintaan. Jangan mencintai sesuatu melebihi cinta kita kepada Allah. Cintai sesuatu sebiasa-biasanya saja.
Tapi mencintai Allah melebihi cintanya di atas segala-galanya. Mencintai dunia sederhana saja. Mencintai Allah Ta'ala melebihi cinta kita kepada dunia. Mencintai harta benda biasa saja. Mencintai Allah Ta'ala melebihi daripada cinta kita kepada harta benda kita. Tanamkan pada anak-anak agar anak terhindar dari kesyirikan. Karena mereka hari ini sedang diuji sesuatu yang ternyata datang dari manusia-manusia yang menggelincirkan syahwat mereka, membawa kepunahan peradaban negeri kita, sehingga kesyirikan akan senantiasa tertanam oleh orang-orang yang jahat dan buruk, menanamkan kesyirikan itu sampai jatuhnya pada api neraka, dan tanamkan nilai tauhid sebagai bentuk pengagungan kita pada Allah Ta'ala. La ilaha illallah harus senantiasa tertanam dalam kehidupan anak kita. Setiap helaan nafas mereka, la ilaha illallah. Detak jantung mereka, la ilaha illallah. Tutur kata mereka, la ilaha illallah. Pembelajaran yang mereka lakukan, la ilaha illallah. Lomba yang mereka sedang prestasi dapatkan demi hanya untuk Allah, keredoannya, dan mengikuti sunnah-sunnah nabinya. Kalau itu sudah tertanam baik, insya Allah negeri kita menjadi baldah thayyibah, negeri yang baik, warabun ghafur, penuh dengan setiap banyak ampunan-ampunan atas kesalahan kita, sehingga kita dimuliakan Allah Ta'ala. Di negeri kita menjadi generasi anak-anak yang senantiasa menjadi qurrata ayun, perhiasan rumah tangga kita yang sakinah mawaddah warahmah, dan kelak di akhirat mereka mempersembahkan istana surga buat keluarga besarnya, insya Allah. Amin Allahumma amin. Aku lu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'min kulli danbin wastaghfirullahaladzim innahu wal rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.